Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, marilah kita berdoa. Biar dengar. Gimana sih? Nanti ada pembagian uang. Sudah. Ada apa ya kan? Supaya dokumennya. Baik, saya sampaikan lagi. Terima kasih banyak Pak Musli yang memedasi kami sama teman-teman BPD yang bergabung dalam pengurus asosiasi Persatuan Anggota Badan Hukum Desa seluruh Indonesia. Pasti hari ini Pak Kades kami berkunjung sekaligus bersilaturahmi dengan Pak Kades dan pemerintah desa melalui kemarin oleh Pak Musbi teman-teman BPD. Artinya hari ini kita saling silaturahmi Pak, saling sinergi, harapannya ke depan BPD dan pemerintah desa itu nanti masing-masing lewat di organisasi. Kebetulan hari ini Pak kami didampingi oleh beberapa teman-teman di 6 desa 6 kecamatan ya, 6 kecamatan. Berapa desa tadi? 6 desa juga. 6 desa juga, 6 kecamatan Pak Kades. Nah, mungkin sebagai pembuka nanti kita sampaikan melalui kebetulan disampaikan Pak Kades ini adalah Pak Yusuf Yansa, beliau ketua BPD dari Tenggar Seberang, Desa Galut, dan beliau kemarin waktu rakor dan pelantikan beliau terpilih menjadi ketua asosiasi BPD di Kota Tegal. Mungkin bukan dari saya dan saya sendiri Pak Kades bilang orang tak kenal sayang. Saya Sukaryono, posisi saya di Desa Luxember Pak, BPD Luxember Kecamatan Lokulu, di organisasi sebagai wakil ketua. Nah, untuk lanjut mungkin saya serahkan Pak Ketua Pak Yusuf Yansa untuk menyambung dalam diskusi ataupun silaturahmi kita. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Bapak Kepala Desa Batuah. Saya kira tadi tua, nggak tahunya muda. Muda banget. Ada 40 belum? Belum 82. Yang saya hormati Ibu Haji Nani ya, yang telah memfasilitasi kedatangan kami di sini. Terima kasih Bu Nani. Yang saya hormati juga Pak Musbi sebagai Ketua BPD Batuah yang saat ini sangat gigih untuk membuat inovasi-inovasi yang akan ditampilkan ke tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang saya hormati dan saya sayangi juga Bapak BPD dari Merangkayu, jauh-jauh datang ini datang Pak Haji, lalu BPD dari Kecamatan Sebulu. Jadi bisa angkat tangan ya, angkat tangan. Nah, Sebelum. biar Pak Kades juga tahu Sebelum mana? Dari Kecamatan Lojanan. Angkat tangan Pak Wahyudi. Halo dulu Pak. Artinya hari ini ya saya tidak disangka-sangka tadi memang waktu hari seminggu yang lalu ya, Pak Musbi bilang kapan kalau Pak Haji mau ke ini ke desa kami. Nah, saya bilang ya atur aja lah kan. Nah kebetulan hari ini tadi memang saya berniat tidak bisa datang karena ada halangan. Kemarin adik kakak ipar saya yang meninggal dan hari ini ponakan saya yang meninggal. Jadi ya syukur alhamdulillah proses pemakamannya cepat, tadi jam 11 sudah selesai. Jadi saya pikir ya saya akan menyempatkan diri untuk datang ke Desa Batuah ini. Kemudian juga saya juga berharap bilang orang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah itu. Nah jadi saya juga ingin BPD yang ada di Kutai Kartanegara ini saling bersilaturahmi antar BPD dan dengan kepala desa yang ada, agar kita sinergi, agar kita saling memahami tentang tugas pokok dan kewajiban masing-masing. Ini yang paling penting. Jadi saya terus terang diangkat atau ditunjuk, dipercayakan untuk memimpin Sekukar, namun juga
kebetulan kepala desa saya juga sebagai ketua abdesi di sana di Kukar, Pak Yahya namanya. Nah, ya itu kepala desa saya. Jadi saya ini berasal dari desa Embalut, kecamatan Tenggarong Seberang. Gitu. Jadi nama saya yang sebenarnya Haji Sopyansah, tapi kalau panggilan kerennya itu Haji Bayan. Ya, orang Bugis Haji Bayan, Bayang nanti sayur. Bayang. Haji Bayang. Ya. Nah, jadi saya hari ini merasa bangga dan merasa terhormat sekali dari Ibu Hajanani untuk memfasilitasi kegiatan kami ini atau kunjungan kami ini. Kami berterima kasih betul-betul disuguhi. Kalau tadi kita berbincang-bincang masalah buah lai yang dijual di pinggir jalan itu tidak kurang dari 50 sampai 60 ribu. Nah, kalau di sini gratis. Makan. Suruh makan. Kalau sudah di luar baru ditanya. Itu. Nah, Pak Musbih mah punya urusan ini nih. Nah, juga saya berterima kasih kepada kepala desa Tua, ya, artinya yang sudi menerima kami dalam kunjungan silaturahmi ini, ya, karena masih kita dalam suasana pencegahan COVID dan sebagainya, ya. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita terhindar dari wabah-wabah ini. Jadi artinya perkumpulan kita ini mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Pak, mudah-mudahan artinya apa yang dapat saya sampaikan ini, ya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Haji Biasa yang wabarakatuh. ya, harapannya kita Pak Kades dan teman-teman semuanya, ini awal dari silaturahmi kita, terutama diawali dari kunjungan kita ke Kecamatan Luajangan dan khususnya di Desa Batua. Harapannya nih Pak, kita akan terus bisa sinergitas ini antara media dan Kades terkait dengan program-program. Baik, ya, dialog ini kan tadi sudah Pak Ketua, mohon Pak Kades sedikit menyampaikan pada dua kata buat kita. Silakan berbeda aja. Silakan Pak Musi, silakan. Ya. Aku Pak Kades dulu lah. Pak Kades, ya. Pak Kades dulu. Biasanya terakhir. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Papsi Berat serta kawan yang lain, kemudian khusus Ibunda Hajanani hadir. Sebelumnya kami sampaikan Pak, selamat datang di Desa Batua. Ya. Kami tidak bisa berbicara banyak, yang pasti dengan dikunjungi ini sudah lebih dari penghargaan yang luar biasa. Satu yang pasti Pak, saya sepakat bahwa sebenarnya kita ini memang butuh sinergi, Pak. Ya. Karena terkadang kita bertemu gini bersilaturahmi, ya, ada hal-hal yang mungkin tidak ada di pikiran kita, kemudian ada di pikiran kawan-kawan. Jadi dalam pertemuan-pertemuan ini kan banyak hal yang bisa kemudian kita bahas, kemudian menjadi sebuah pikiran-pikiran yang nanti kita bisa bawa ke masing-masing desa. Kami ini Pak, mohon maaf, kami ini kan saya pribadi kan baru sekitar 2 tahun lebih lah, karena dilantiknya 2019 saja. Jadi ya bergeraknya memang baru ini yang bisa kita lakukan. Ya tadi saya harusnya sama-sama, tapi karena tanggal 9 Pak Bupati mau datang lagi ke sini, jadi saya rapat tadi dengan GRM karena ada 2 perusahaan nanti yang penyerahan mobil sampah CSR-nya dari Toba Group yang Pak Luput, kemudian satu lagi nanti ada juga dari PT GRM. Jadi karena rapat itu tadi sebentar Pak, jadi makanya harusnya tadi sama-sama. Jadi mohon maaf ini bukan tidak ini sama-sama, saya selesaikan dulu itu karena kalau Bapak mau datang kan persiapannya harus ini. Insya Allah tanggal 9 dijadwalkan, karena dari Kutai Energi itu yang datang Pak Komisaris Hamid Awaludin, mantan Menteri apa gitu.
Jadi tadi sudah menentukan tempat dan ini agak lambat. Nah kemudian yang selanjutnya mungkin ini juga kalau di PAPDIS itu kan ada apa ketemu itu bergiliran, mungkin juga kita bisa nanti di BPD ini kan bisa juga melakukan mungkin di awal di Batua nanti ke daerah lain lagi, karena saya masing-masing daerah kan pasti punya masing kan nanti pengembangannya aja yang harus kita cek. Ya, perlu memang kita kasih tahu Pak bahwa desa dengan BPD ini kan harus bersinergi, karena sebagai kontrolnya desa kan memang BPD, dan jangan kemudian dianggap BPD ini bukan bagian daripada lembaga yang ikut membangun desa. Jadi fungsinya kan justru di situ, kita dikontrol, jangan-jangan yang kita bangun ini tidak tepat sasaran, kemudian tidak memihak kepada kepentingan orang banyak, kan seperti itu. Yang penting kan masing-masing kita kan ada batasan-batasan, kemudian ada kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya. Nah yang selanjutnya adalah kami kan baru sebenarnya, jadi tidak bisa, ya bisa yang kami lakukan yang bisa kami lakukan aja Pak. Kebetulan memang wisata ini kita jadikan persiapan memang ke depan. Ada 3 lokasi wisata sebenarnya di Batua Pak yang sedang kami bangun. Ini tentang Bualai, kemudian ada juga sawah pasca tambang yang diketuai Pak Edi, juga anggota BPD. Jadi di sana pertanian terpadu, ada sawit, ada sawah, tetapi ini yang setelah ditambang. Nah, jadi kami ngangkatnya setelah ditambang. Ya, kemudian satu ada murni for investor di kilo 17. Itu rencananya nanti produksi di situ tanggal 9. Nah itu nanti yang memang kita akan bangunnya terkoneksi nanti, jadi dari sini ke lokasi yang lain. Makanya kita juga pasti butuh masukan-masukan dari kawan-kawan semuanya. Harapan kita bahwa saat orang ke Batua adalah yang bisa disinggahi, itu aja harapan kita Pak. Karena dulu saya berpikir, saya bilang ya nggak mungkin orang mau ke Batua, apa yang dilihat, tidak ada tempat seperti ini. Kalau sekarang kan alhamdulillah meskipun dalam proses membangun, tapi setidaknya sudah ada tempat kita bisa berenang di bawah pendopo ini, kemudian bisa sambil lihat kebun. Dan alhamdulillah juga kemarin sudah disepakati tambang tidak akan masuk ke sini. Saya keras kemarin ngomong di Bapeda bahwa kami minta disterilkan itu dalam rangka menjaga helai-helai yang ada di sini. Dan sudah beberapa dinas kemarin setuju, karena ada pohon induknya ini Pak, sudah SK-nya ke Menteri, kemudian udah dibebaskan tambang. Itu yang kemarin kami protes, harusnya dia tidak boleh. Jadi kami bersurat kemarin, mereka akan mengamankan, bahkan akan ditambahin luasnya sebagai kawasan konservasi helai. Karena kita helai ini Pak betul-betulan akan jadi bukan hanya nama Batua, tapi ini nama Kutai Kartanegara sebenarnya. Kalau helai sudah diidentik, jadi tidak bisa dipakai. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Kita ini berharap sharing ini lah. Kita bagaimanapun Pak, kita ini yang muda ini harus banyak-banyak nanya kepada yang senior-senior. Jadi BPD ini kalau tugas kita kan memang gitu. Bahkan di Batua ini mohon maaf Pak, saya selalu kejar BPD buat perdes banyak-banyak yang kaitannya bisa menambah PAD desa. Saya nggak mau lagi ada aset-aset desa itu yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang teman lagi kejar-kejar itu aset-aset desa harus menghasilkan uang, kalau tidak ada nanti bisa kita bagi tunjangan kinerja ke BPD kalau tidak ada uang, ya kan seperti itu. Ya, jadi itu dari saya Pak, terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Saya sering dulu ke desa Bapak Pak, ke CFK Cahaya Fajar Kaltim, yang PLN. Ya Tanjung Batu itu kan pecahan itu kan. Sekarang udah pecah. Ya Tanjung Batu dengan yang baru kan namanya Cahaya Fajar Kaltim yang baru. Sampai sekarang baru Mas. Ya. Sering dulu saya ke sana Pak. Kebetulan dulu saya ikut Pak Dahlan sekarang kan. Oh iya. Apa bangun itu saya dulu ikut, ya. Jadi ikut saya Pak, saya dulu yang ngurusin batu baranya 2 tahun di sana. Diminta
Jadi saya berhenti waktu itu, kembali ke kampung. Kembali ke kampung. Jadi mungkin itu pertanyaannya Pak. Ya, harapan kita habis ini ketemu, kalau ketemu di jalan Pak saling sapa kita ya. Ya, karena kadang-kadang mungkin kita nggak sombong, cuma mungkin karena kita baru sekali ketemu, makanya harus sering-sering ketemu. Ya, harus sering-sering ketemu. Nanti tahun depan masih gratis Maji. Insya Allah. Kalau BPD masih gratis. Kita masih gratis yang gini, tapi kalau ngambil sendiri. Iya. Oh. Karena memang di sini ada 12 hektar Maji ya semuanya. Iya. 12 hektar. Kita hitung-hitung 500 pohon. ya, ditambah nanti yang punya masyarakat kan kita juga lagi pendataan ini Pak. Ya, karena kita mau konsep ini kan berbuahnya jangan di Satuan minimal Iya. 80 harus ada sedia. tetap. Sekarang kan ada formulasi juga kita 3 kali 10. kita kasih apa itu dia tidak berubah rasanya, jadi bisa tahan. Jadi ya kita memanfaatin teknologi lah, mudah-mudahan bisa keluar. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kades. Mungkin Pak Musfi langsung disambung nih, biar agak klop ya. Nanti terakhir dibungkus oleh Pak Kiai ini. Oh iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ketua PAPSI Kabupaten Kutai Kartanegara, yang hormati Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Batua, yang kami hormati Bunda Jenani. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT, serta salat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi berawal sebenarnya pertemuan kita ini dari postingan. Pada saat itu saya sempat mengirim postingan video YouTube dari Pak Bupati, ayo etam ke Batuah, panen lay. Nah ini tuh. Jadi disitulah teman-teman pas melihat, kemudian puncaknya pas hari Minggu ini kunjungan dari ketua-ketua BPD Kecamatan Lojanan hadir ke sini, dan di situ dilihat anggota makan lay dan disampaikan bahwa makan gratis, pulang bayar. Kayak itu kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang sempat hadir di tempat kami ini, terkhusus kepada Bunda Haji Nani yang sudah meluangkan waktu dan memberikan tempat kepada kami untuk berkunjung. Ini salah satu sebenarnya cara kita untuk bersilaturahmi adalah ada wadah. Jadi andai kata sebenarnya di Batuah tidak ada lain, mungkin dari Pak Karyono mungkin ngapain ke Batuah, ini tidak ada. Ya itu. Jadi saya sudah menyampaikan kepada Pak Kades bahwa saya izin Pak Kades, saya juga mensosialisasikan Dewi Belai ini ke grup-grup PAPSI sekecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sudah banyak yang melirik akan datang ke Batuah, dan puncaknya pada hari ini. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita nanti dari sini pulang dari sini nanti kembali ke kecamatan masing-masing, jadi menyampaikan lagi sosialisasi kami dari Batuah makan lay. Tapi nanti disampaikan Pak bahwa kalau makan gratis, tapi kalau pulang bayar. Karena itu. Jadi mungkin kegiatan kita pada hari ini adalah silaturahmi yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan apa yang kita rencanakan kemarin, kita rencana berkunjung ke pohon. Kita bisa ambil wahana ini, seakan-akan kita ini potong seperti Pak Bupati kemarin panen sendiri. Habis itu nanti kita tinggal foto-foto dan diupload lewat media sosial, nanti ada beliau. Jadi itu mungkin harapan kami. Sekali lagi ucapan terima kasih, permohonan maaf bila mana dalam acara silaturahmi ini terdapat kekurangan. Kalau ada kekurangan ya kami sebagai manusia biasa tidak pernah luput daripada kesalahan dan kesilapan. Saya ucapan terima kasih sebenarnya yang sebesar-besarnya kepada Pak Kades dan Bunda Haji Nani. Ini kalau datang ke sini selalu disuguhi makanan. Nah, ini yang tidak pernah ketinggalan. Beliau kalau ada datang ke sini, beliau tanya berapa anggota yang mau datang. Jadi beliau suguhkan. Jadi ini salah satu saya sampaikan tadi kepada beliau. Dikasih makan tak kembali. Ya, saya tadi sampaikan kepada beliau, ibarat menjual, kita ini masih pemasaran ini. Nanti setelah ini sudah banyak yang kenal, ini sudah ada pemasukan tersendiri kepada Dewi Belai.
Jadi ini mungkin setelah ini acara, mungkin yang lain mungkin kita perkenalan dulu nanti. Tadi dari Batua sudah perkenalan, mungkin dari Kecamatan Lokulu nanti Pak Ker nanti yang handle. Misalnya Kecamatan Lokulu perkenalkan nama, tempat, siapa tahu. Tadi kan saya sudah bilang Pak bahwa BPD Batua itu ada yang duda kan gitu. Jadi itu mungkin terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Sek udah saya nu Pak geleng-geleng kepala kalau saya nama ucapan bercanda tapi serius. Baik, terima kasih Pak Musbi. Sebelum nanti pamungkas ya Pak Kiai, nanti kami Kiai, harap ya. beliau salah satu Sekaligus baca doa lah. tokoh kita dalam organisasi yang nanti akan menyampaikan. Tapi saya akan penuhi tadi apa sama Pak Musbi. Dimulai dari saya mungkin Pak, nanti kita berlanjut aja. Pak Kades dan teman-teman BPD dan Sana mah kalau nggak ada kontrak per bulan, itu aja. Bilangnya aja bosnya, sana mah kalau nggak ada kontrak per bulan. Ya sampai situ benar. Sama ini Pak Haji namanya. Boleh sahang. Ada Apa saham namanya? kecil berarti. Lanjut Pak Ker. Saya tanda tangan. Bijinya kecil Pak Haji, Pak Jilani, Pak Kades, ya. Bilang orang tak kenal tak sayang Ibu, biarkan ini kami dari beberapa berbeda ya. Kalau bisa ketemu nanti kita di jalan. Hari ini Pak Haji banyak. Sidangnya Pak Kades. Seperti dari saya Pak Kades dan Ibu, kenalkan saya Karyono Pak di PBD Lokamba Desa Lumut Kota Itu, dan saya dari sebagai wali ketua. Dan karena itu Bu, apa yang lain? Saya lanjutkan mungkin ke beliau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Kecamatan Lokulu juga. Saya desa Pemeragan saya. Kebetulan saya sama teman-teman. Kalau di Batua ini adalah tempatnya lain. Di tempat saya Lokulu Pemeragan itu adalah tempatnya sentral daripada pembibitan ikan mas dan ikan hiu. Kalau sumbernya beras Ya, kalau sumber berasnya Pak. punya Lokulu itu ikan. Ya, ikan. Di tempat saya ikannya, jadi ikan mas, ikan nila, dan sebagainya. Bisa nanti beli Pak taruh di Ya, bisa Pak. Ya, Pak Udi bisa kan punya saya. Kita bibit ikan nila. Sudah. Ya, bisa. Harga miring atau harga? Bisa diatur Pak. Sama aja Pak. Gini ya. Jadi kalau di sini makan di sini gratis, pulang bayar. Sama dengan saya. Datang gratis, pulang bawa bayar juga. Kalau masalah pemilihan nanti mau diisi ikan apa, mau ikan patin, ada ini ikan anu. Kalau lihat kondisi seperti ini, paling kan nila saja Pak. Karena melihat sumber airnya ini adalah tidak mengalir. Ya, kalau kan tidak mengalir. Jadi kalau untuk ikan emas itu harus mengalir airnya Pak. Harus mengalir. Kalau ini bentuknya patin, lili sama nila. Jadi nanti bisa aja nanti Pak. Kalau saya mau pantang ke bibit ikan untuk sama-sama nanti ke sini untuk mancing kan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Jamal. Sebelah sini. Oh, ya. Astaga ya, silakan Pak. Iya, iya. Saya enggak melihat Pak. Pak takutnya Pak Jamal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasul, berasal dari Kecamatan Bajan, Desa Lumut. Dirasakan. Waalaikumsalam. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari satu kecamatan dengan Pak Karyono, nama saya Iwan Jamiluddin, dan kawan saya juga banyak di Pak Indi, kawan semua, kawan kerja. Kemudian desa saya desa Jongkang, mungkin tidak begitu banyak yang kenal, tapi kalau dari arah Sumare kita menghubungkan Tenggarong, kadang-kadang lewat situ. Di situ kearifan lokalnya adalah gula merah. Oh, gula merah ya. Kalau kita mau bikin gula merah di situ pusatnya di Jongkang. Ya, Jongkang. Kita kepingin gula merah di sana tempat memasaknya ada, tempat panennya situ. Di situ termasuk banyak honaren di desa Jongkang. Ya, jadi kepingin melihat honaren, kemudian kepingin melihat orang memasak
bulan silakan ada tempatnya. Kemudian lihat gula banyak menggantung misalnya banyak. Ya, termasuk di PAL 10 itu sama saya PAL 9 PAL 10. Saya kira itu aja mungkin perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dipotong dulu ya sebelum ke Pak Haji, mungkin ke Pak Haji dulu Pak. Nanti Pak Boy Pak Pangkas. Iya. Pak Haji, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi dari Desa Waduri Ilir. Kebetulan dapat amanah dari teman-teman saya ketua BPD bahwa anggota saya 5 orang hari ini karena mereka penasaran dengan postingan di grup BPD internal kita tentang Dewi Belai. Kok kelihatan menggoda selera buah lainnya. Akhirnya saya bawa pada hari ini, kebetulan acaranya pas ada undangan silaturahmi seperti ini. Kebetulan mereka mau ikut. Akhirnya mereka bawa, ini Pak Rasul, kemudian satu orang Pak Junaidi, sekretaris saya Ibu Siti Marufah di belakang, Pak Sahidin di belakang ini bersama cewek-cewek. Cewek-cewek staf desa ini sampai penasaran nyusul kami ke sini. Ini staf desa Waduri Ilir semua. Jam istirahat langsung menghilang. Penasaran ke agrowisata Dewi Belai gara-gara di Facebook uploadan saya. Pengen melihat langsung, ternyata memang betul enak buah lainnya. Jadi seperti teman-teman sekalian tahu bahwa tiap desa itu harus ada 1 atau 2 produk unggulan. Waduri sedang merintis ke arah wisata. Sekarang sedang kolam renang dalam pembangunan, waterboomnya dalam perjalanan, sudah kita pesan di Solo kemarin. Jadi wisata pemandian nanti di tahun depan ada flying fox seperti Lagaya, ada homestay, ada agrowisata dan wisata adat budaya Dusun Putak dari benua Tunjung. Nanti jadi kita ada wisata rohani untuk yang kalangan non muslim, ada air terjun juga, ada batu bimbing. Jadi satu paket mungkin. Jadi andalan kita cuma baru 3 itu. Waterboom, agrowisata, salak pondok utama. Kebetulan kita ada ide kepengen nanam lombok, jadi makan lombok sepuasnya, pulang baru dibayar. Kalau di sini makan lain sepuasnya, pulang baru bayar kan gitu. Sana gratis. Sana tapi harus makan tempat. makan lombok. Itu mantap itu. Sekilo lah, sekilo nanti sekilo. Sementara itu yang sudah kita rintis, mudah-mudahan tahun ini kolam renang selesai. Nanti mungkin ada pertemuan silaturahmi berikutnya, Waduri siap menjadi tuan rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang disebut ketua tadi, Nurdin. Jabatan di BPD dipercayai sebagai sekretaris. Alhamdulillah sampai sekarang ya nggak dipecat. jadi sekretaris. Kemudian saya juga membuat usulan dari bank sampah ke BPD dan saya sendiri memegang bank sampah bahwa kita akan membuat namanya peraturan desa tentang persampahan. Ini lagi sudah proses, barang tinggal kasih nomor, nanti setelah itu diterapkan. Jadi alhamdulillah selama menjabat sebagai BPD Desa Batua setahun terakhir sudah menerbitkan 4 peraturan desa. 4 peraturan desa. Yang pertama kemarin kita pemekaran dusun, kemudian yang kedua tentang kewenangan kepala desa, perubahan kewenangan kepala desa, kemudian yang ketiga persampahan, keempat kemarin BUDES yang diperbaharui artinya, kemudian terakhir pungutan desa. Jadi itu yang keluar di 2021. Jadi kedepannya memang sudah kita rancang bahwa ada 6 perdes kita rencanakan untuk tahun 2022. Jadi itu tuman 1 perdes. Tuman 1 perdes, jadi 2 bulan 1 perdes. Jadi itu. Nah, mungkin
dari kami memang saya juga genjot karena saya kebetulan dari lingkungan, teman saya banyak kalau dari lingkungan, dari seberang, dari Sebulu, jadi banyak lah. Jadi mudah-mudahan saya di samping sebagai BPD, saya juga sebagai penggiat lingkungan, jadi tetap mengharapkan kawan-kawan nanti se-Kabupaten Kutai Kartanegara bisa menyampaikan ke desanya bahwa kita pentingnya sampah itu artinya bukan lagi sampah, tapi sampah bernilai. Kalau Samarinda namanya Kampung Salai, artinya sampah bernilai. Jadi itu mudah-mudahan di Kukar juga nanti, karena saya kebetulan juga di persampahan itu di provinsi sebagai ketua 2 di provinsi membidani Kutai Kartanegara, Samarinda, Kota Samarinda, Mahakam-Hulu dan Kutai Barat. Jadi saya di wilayah tengah. Jadi mungkin adanya info ini, maka kalau ada kita sama-sama BPD, marilah kita bikin perdes inisiatif. Jangan hanya membuat perdes yang wajib. Yang wajib itu APBDes, FKPDes itu wajib. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama bersinergi bahwa mencari namanya perdes inisiatif. Gitu. Mungkin dari itu saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Jabatan sekarang ini Ketua BPD Desa Rempanga, pengganti almarhum Haji Saripudin yang kemarin meninggal. Jadi saya ini baru 2 bulan jadi Ketua BPD. Mungkin itu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan boleh. Saya sudah Pak. Langsung beliau nih. Silakan Pak, perkenalkan dulu nama itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendra Dimyati. Saya dari luar. Istri katanya berapa Pak? Istri sementara ini masih ngambang Bang. Ada istri nggak? Maksudnya apa itu? Jadi juga. Nah, itulah. Jadi kesana belum, kesini belum, jadi masih nih. Perlu belajar kajiannya ini beliau nih. Di sana senang, sini senang. Iya, jadi makan lele banyak-banyak. Pulang itu langsung. usia saya sudah 63 tahun. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Ayo Mbak. Kita dulu. Balisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kusumawati atau biasa dipanggil Nek Ateng. Anteng. Kita berjumlah sama-sama dengan anggota Bu Norida tadi. Jadi Dari ketua, sebelum ketua kan? Ketua BPD kan atau apa? wakil. Oh, wakil. Umur 17. 45 Pak. Oh, Lebihnya. Kelihatan 17 yuk. Dari desa Sebelum Modern ya. sebelum modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Bu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala desa, Volumenya. Ya, saya mewakili Kecamatan Sebulu. Maaf ini Pak dari Ketua Paksi Sebulu. Minta maaf nggak bisa hadir. Sebenarnya beliau tuh mau hadir karena ada acara, jadi nggak hadir. Perkenalkan, saya dari Desa Bloro, Kecamatan Sebulu. Nama saya Bloro. Dia. Saya bawa anggota Ibu Rakta. Bloro itu dekat ya? Besiji. Noni. Dekat Besici. modern. Hah? Besici, Beloro, Beloro itu dekat pasar. Terima sambutannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Demiwati, saya dari Desa Sumber, Kecamatan Luapulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Status belum tadi status. Iya. Lucu juga ya. Saya udah kayaknya udah sering kenal.
Belum ada yang ini Pak Sekdes belum. Pak Sekdes sudah kenal Pak Sekdes? Aku aja belum kenal. Sudah kenal belum ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Elsa Rustana, panggilannya siapa Pak? Panggilannya Panggil saya aja namanya Lisa. Saya dari Desa Sepakat. Jabatan saya adalah di Sepakat adalah sekretaris di APSI Kabupaten yaitu Bendahara di Kecamatan Lobulu. Sementara ini adalah sekretaris. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi belum Pak? Pak Edi belum. Pak Edi belum. Baik, kalau memang itu Ada satu Pak belum. siapa yang belum? Ini pembesar kita. Siapa yang Bu. Ibu Marufah. Ya. Kawan saya. Sekretarisnya beliau. Kan teman saya dari 2009 selalu sama-sama beliau, jadi kan bercandaan. Baik, terima kasih Pak Kades, Pak Junaidi belum kenal. Pak Wasta belum? Pak Mastam. Pak Mastam mungkin sudah ya, Pak. Sudah familiar ya. Baik, sesuai tadi yang saya sampaikan Pak Kades, Pak Jimboyan, menutup dari silaturahmi kita hari ini, kami persilahkan Pak Kiai, Pak Dr. Hakim untuk menyampaikan hasil kita saat hari ini. Silakan Pak Kiai. Belum kenalan dulu. Hari ini sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan sangat senang dengan keindahan. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini akan tercuk hati kita melihat, membaca ayat-ayat Allah. Buah-buah ini adalah ayat-ayat Allah. Kemudian kita sudah menikmati, muncul dalam pikiran kami. Kalau boleh kami berpantun sedikit saja. Iya, itu yang ditunggu. Jalan-jalan ke desa berbuah. Cakep. Di sini buah le sedang berbuah. Sip. Jangan heran memandang desa bertuah. Desa ini pasti akan bertuah. Hadirin sekalian, saya harus ngomong dari mana? Begitu kami datang di sini, kami melihat kolam. Kemudian kami melihat pohon-pohon le yang seakan-akan menantang, yuk makan saya. Tetapi rasanya tidak pas kalau buah le ini sebelum dimakan saya perkenalkan diri dulu. Saya asli orang Lombok yang sedang akan dapat programkan menanam Lombok. Tapi mudah-mudahan tidak pedas. Kebetulan saya mengelola pesantren. Jadi suatu hari kalau kami kekurangan lombok, kalau harga lombok itu lebih 150, sering santri kami yang piket masak, Pak tidak ada lombok, potong tangan saya. Jadi, ingat saja. Nama saya, kalau Bapak ke Marangkayu, saya dipanggil Pak Samsul. Tapi nama lengkap saya Lalu Samsul Hakim. Lalu itu adalah mungkin pemberian tanah Lombok, begitu seperti tadi. Lalu atau di Jawa, mohon maaf Raden, bertuah dia itu. Sehingga pantun kita ini bertuah, entah tahu apa nanti desa bertuah ini akan bertuah dengan apa? Apakah dengan Dewi Belayanya yang akan bertuah? Kemudian tahun 2021 izin Allah saya diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji melalui tamu Raja Fat. Jadi untuk Kalimantan Timur kami mewakili. Jadi kami tidak punya apa-apa, jadi tidak ada uang. Cuma izin Allah kami diundang 63 orang se-Indonesia berangkat ke Tanah Suci melalui tamu Raja Fat. Kemudian kami sebagai ketua BPD
Desa Prangat Selatan, Kecamatan Marangkayu. Nah, Desa Prangat Selatan, kilometer 72, Samarinda Bontang. Jalan raya Samarinda Bontang di kilometer 72 di pinggir jalan. Kopi ya, kopi. Ya, setelah Kopi Luwak, Kalau Kopi Luwak Prangat Baru, terus Prangat Selatan, terus Makarti. Nah, jadi kami berada di desa tengah-tengah. Itu desa kami. Kemudian setelah kami datang ke sini, diinformasikan oleh beliau Bapak Karyono, langsung saja karena di-upload kemarin, Bapak Bupati memetik buah kelai. Kemudian beliau menyampaikan, mari berkunjung Desa Betuah, ke Dewi Belai. Walaupun tidak Dewi Belai, dia pertama dia bilang Dewi Belai, tapi kan begitu, oh Dewi Belai. Kami penasaran apa ikon yang utama di sana. Walaupun sempat kami berbincang dengan istri kami yang kami bawa. Jadi mungkin ini ikonnya yang diandalkan adalah pohon elai, sehingga nantinya akan berkunjung orang datang mendengar buah le yang begitu rasanya sangat menggoda, dengan diramu oleh informasi mungkin akan datang berkunjung. Benar apa yang disampaikan oleh beliau Sekretaris BPD, perlu adanya perdes inisiatif. Kalau boleh kami menyampaikan sedikit permohonan atau mungkin ada masukan. Permohonan kami ada 4 perdes inisiatif yang dibuat oleh BPD, tentu rancangan dari desa ada. Ya, tidak mungkin BPD itu akan buat rancangan. Perdes ini mesti di kedua rancangan dari BPD dan desa. Dan kami mendengarkan ada 4 perdes. Nah, ini perlu kami mohon dengan segala kerendahan hati untuk bisa kami dibantu nanti anunya. Permohonan. Kemudian mungkin sekedar masukan. Iya, sekedar masukan. Kita ingin desa Betuah ini menjadi bertuah. Maka setidak-tidaknya dari sekarang memasang nawaitu bagaimana tempat ini dikelola sehingga menjadi PAD desa kita yang lebih artinya meningkatkan PAD desa yang tadinya mungkin milik Haji Nana. Gitu. Perlu adanya kerjasama yang jelas sehingga perdesnya nanti mungkin akan lebih terkoordinir. Salah satu contoh, mohon maaf, di Lombok adalah daerah wisata. Hampir semua desa di Lombok itu adalah desa wisata. Salah satu desa di sana adalah menghasilkan padi, kemudian tempat air mancur, tetapi dimiliki oleh namanya Haji Muhanan. Jauh sebelum desa memplot tempat itu menjadi desa wisata, agrowisata, karena ada hasil-hasil tanaman sayur-sayurnya. Pertamanya yang datang begitu banyak orang-orang yang datang karena tertarik dengan air terjun, namanya air terjun Kelambu, namanya mungkin banyak sudah di YouTube. Kelambu itu sangat bagus sekali. Langsung mendapat biaya dari pemerintah daerah. Nah, yang jadi kebingungan bagaimana nih yang punya tanah Haji Hanan, tapi bagaimana desa ini dapat mensejahterakan dengan ini. Nah, tetapi pada waktu itu pemerintah desa yang penting berjalan dulu, kita terima kerjasama, kita terima. Namun setelah Haji Hanan ini meninggal anaknya, rupanya desa itu berkembang dengan pesatnya. Bahkan PAD-nya saja dalam 1 tahun mendekati 45 miliar dalam 1 tahun dari kunjungan turis dan lain sebagainya. Nah, seringnya muncul gejolak di sana. Nah, mungkin dari tiga tempat ini kita berharap lebih-lebih
kami di situ mohon maaf Bapak Kepala Desa agar bersinergi antara BPD dengan pemerintah desa atau PAPSI dengan PADC atau ABDC, kita akan membantu untuk merumuskan hal-hal seperti ini. Bagaimana ke depan sehingga income daripada yang punya lokasi pun juga tidak kita itu. Jadi desa pun juga memiliki PAD yang besar. Mungkin solusi-solusi itu perlu dipikirkan dari sekarang sehingga nanti generasi penerus kita ini tinggal desa ini akan menjadi bertuah begitu. Ini hanya sekedar masukan saja, mudah-mudahan tidak mengganggu perasaan Bapak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya nawacita daripada Jokowi yang disebarkan ibarat firman Allah, fa'amma bi nikmati rabbika fahaddits. Allah menyebarkan nikmat itu ke seluruh dunia. Ibaratnya Jokowi lewat nawacita ini menyebarkan, ingin masyarakatnya sampai pelosok ini sejahtera hidupnya. Nawacitanya, cita-citanya, maka dia kembangkan melalui BUMDes. Maka perlunya BUMDes memang berinovasi dengan seperti ini. Dan insya Allah kami di Desa Perangat Selatan ada beberapa titik-titik yang mungkin akan menggambarkan di sini, kami akan coba bawa ke sana. Kami banyak yang kami upload tadi. Mudah-mudahan desa kami saat ini Bapak Kepala Desa sedang melaksanakan penjaringan pemilihan kepala desa antar waktu. Jadi tidak pemilihan kepala desa langsung. Karena kepala desa kami meninggal dunia, meninggalkan masa jabatannya tersisa 4,5 tahun. Maka kami tidak bisa mengikuti pemilihan serentak. Jadi kita mengacu kepada Permendagri 65 atau Perbuk nomor 10 pada pasal 71 yang mengharuskan kami untuk memilih kepala desa antar waktu melalui wakil-wakil yang memilih, tidak masyarakat yang memilih, perwakilan yang memilih itu. Nah, mungkin setelah terbentuknya kepala desa, kami akan banyak bercerita tentang Desa Batuah. Sering kami lewat kalau kami ke Balikpapan, tapi baru kali ini kami mengetahui ternyata buah D-nya ini mudah-mudahan menjadi buah yang bertuah. Yang terakhir kami sampaikan, mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadikan kita untuk lebih saling mengikat rasa rahman dan rahimnya Allah, kasih dan sayang di antara kita, sehingga kita berharap walaupun tidak ada kesempatan ke sini suatu saat, tapi melalui WA ini kita dapat saling informasi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD Pak Asri. Melalui WA ini aja atau melalui informasi ini terasa dekat sekali. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kami mohon dengan segala kerendahan hati kami kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD. Tadi mungkin rancangan perdes inisiatif itu kiranya bisa kami diparaitkan untuk oleh kami ke desa kami gitu, Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kita rundukkan hati kita. Semoga Allah merjuai pertemuan ini, memberkahi hidup kita, dan segala kebaikan Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD beserta masyarakat perangkat desa dan Ibu Ayani akan mendapat berkah di Allah, dan segala kegiatan kita selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah ya Rabb, Engkau menyaksikan kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Tautkan dan eratkan hati kami
dalam persaudaraan ini ya Allah. Ya Allah, beningkan hati kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami dengan penuh keikhlasan, penuh rasa tanggung jawab. Ya Rob, Engkau telah mengetahui apa isi hati kami pada saat ini. Satukan hati ini untuk dapat menjalankan tugas-tugas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Berikan rahman dan rahim-Mu ya Allah, sehingga para pemimpin kami dapat memimpin kami dengan penuh kasih dan sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mendengar, kabulkan permohonan ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai dari semua yang baik, saya serah kembali Pak Musbi. Cukup dari kami, mudah-mudahan ini awal dari satu kami Pak Kades. Dan nanti kita akan ketemu dalam satu meeting yang secara resmi yang terkait dengan sinergi kita BPD dan Kepala Desa, yang sama-sama nanti kita akan rakor mengenai Pak Kades ya, karena memang Kepala Desa juga sudah ada wadahnya, yaitu PKBC dan BPD sekarang kita alhamdulillah sih Kukar hanya praktis dan tidak ada yang lain. Dan nanti kita lewat acara kita resmi ini sebagai awal modal kita bertemu dilalui oleh di Basuhan. Tapi sedikit kami sampaikan Pak Kades, kami di PAPI setelah kami mengadakan rakerda dan pelatihan, salah satu program kami adalah kami akan berkunjung di 16 kecamatan, sekaligus nanti kita akan melibatkan beberapa kepala desa untuk menyatukan beberapa visi kita. Dan nanti Lojanan sebentar lagi akan terbentuk. Harapannya kita nanti lewat Lojanan lah teman-teman tidak sendiri gitu ya di dalam konteks kita BPD. Itu dulu dari saya. Mungkin Pak Musbi kalian satu penutup sekali kita akan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.